Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, pada video kali ini akan mengisahkan tentang kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, yang patut kita teladani. Nabi Ayub alaihi salam, putra Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam, beliau seorang nabi, yang sangat kaya sekali, mempunyai ternak, yang bermacam-macam, seperti, sapi, kambing, kuda, keledai, unta, dan lain sebagainya. Beliau seorang yang baik hati, suka mengeluarkan harta bendanya, untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, memuliakan tamu dan sebagainya. Kekayaannya itu, tidak melalaikannya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang melimpah-limpah itu, tidak menyebabkan ia menjadi sombong, dan lupa kepada orang-orang yang miskin. Walaupun ia seorang yang kaya, namun kehidupannya tidak berlebih-lebihan, bahkan semakin kaya semakin bertambah, taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kekayaan yang banyak, dan keturunan yang banyak pula, dia tidak makin kendor semangatnya untuk beribadat dan bersujud kepada Allah. Setiap orang yang beriman, dan taat beribadat, syaitan selalu mencoba menggodanya. Demikian pula akan halnya terhadap Nabi Ayub, dengan berbagai cara, dan akal bulus, syaitan mencoba membujuknya dengan merayu-rayu, dan dengan senjatanya yang ampuh, agar Ayub dapat bergeser, dari imannya dan dari ibadatnya. Cobaan Allah, kepada Nabi Ayub alaihi salam. Pertama, harta bendanya habis, sehingga Ayub yang tadinya kaya raya, lama-kelamaan menjadi miskin. Hal ini tidak menggoncangkan keimanannya, karena beliau senantiasa ingat bahwa semua manusia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, kemudian Allah memberikannya rizki dan Allah lah yang memberikan kekayaan. Dan kepada Allah harta benda itu kembali, yakni Allah lah yang mengambil kembali harta itu. Dari ujian cobaan ini, luluslah Ayub. Beliau tidak bergeser sedikitpun imannya dan ibadahnya kepada Allah. Kemudian Allah mengujinya lagi, anak-anaknya yang banyak itu, sekarang banyak pula yang mati, dari saat ke saat cobaan dan ujian itu terus berjalan. Cobaan ini tidak mempengaruhi diri Nabi Ayub, beliau ingat bahwa manusia semula dari Allah, kemudian kembali kepadanya, termasuk dirinya akan kembali pula kepadanya. Cobaan itu diterima oleh Ayub dengan sabar, kemudian syaitan berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menggoncangkan keimanan Nabi Ayub. Dan Allah mengujinya dengan memberikan penyakit yang dahsyat, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga rupanya Ayub pun berubah dan kelihatannya sangat tua sekali. Tetapi ia pun tetap tenang dan sabar, tidak pernah mengeluh karena sakitnya itu, dan segala ibadat yang dikerjakannya sebagaimana waktu sebelum sakit ia kerjakan dengan bertambah khusyuk. Syaitan pun putus asa, karena dengan cara apapun tidak berhasil menggoda Ayub, walau bagaimanapun sakit yang dideritanya, imannya tidak bergeser sedikitpun. Maka syaitan mencari jalan lain dengan memperdaya istrinya, supaya berkurang menjaga suaminya. Pada suatu hari istri Ayub enggan melayani suaminya. Ayub menjadi marah kepada istrinya dengan berujar, "Jika aku sembuh pasti kupukul 100 kali." Dan Nabi Ayub berdoa kepada Allah, sebagaimana tertera dalam kitab Al-Quran. Ingatlah ketika Ayub menyeru kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, aku dapat penyakit dan cobaan yang sebabkan oleh syaitan." Quran Surat Saat ayat 41. Doa Nabi Ayub dikabulkan Tuhan, dan Ayub pun sembuh dari penyakitnya, dan harta kekayaannya pun kembali seperti sedia kala, juga keluarganya sehat-sehat seperti sedia kala. Tuhan memperlihatkan keimanan Nabi Ayub alaihi salam, yang tidak sedikit pun bergeser walaupun musibah dan cobaan bertubi-tubi, sehingga syaitan menjadi kalah dan tidak berdaya. Sewaktu Nabi Ayub berdoa minta sembuh, Tuhan berfirman sebagaimana tertera dalam Al-Quran. "Hentakkanlah, injaklah negan keras kakimu ke atas bumi, niscaya terbit di sana mata air yang sejuk, maka mandi dan minumlah, lalu sembuhlah penyakitnya." Quran Surat Saat ayat 42. Setelah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, kemudian Nabi Ayub ingin melaksanakan janjinya untuk memukul istrinya 100 kali, maka hal itu dibolehkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Ambillah sekerat kayu dengan tanganmu, lalu pukullah istrimu dengan itu, maka tiadalah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami mendapai Ayub itu orang yang sabar, dia sebaik-baik hamba dan banyak bertaubat kepada Allah." Quran Surat Saat ayat 44. Demikian Nabi Ayub tidak jadi memukul istrinya 100 kali pukul, tetapi lidi yang 100 itu dijadikan satu ikatan dan dipukulkan sekali saja, untuk melaksanakan janjinya itu sewaktu beliau masih sakit. Istri Ayub adalah wanita yang salehah,
Ia berbuat sesuatu bukanlah karena tabiatnya yang jelek, namun karena digoda oleh syaitan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak lama kemudian Nabi Ayub mempunyai anak yang banyak, di antaranya anak laki-laki bernama Bashir yang digelari Zulkifli yang pada akhirnya menjadi seorang nabi pula. Baik, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Nantikan kisah-kisah Islami lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya. Syukron.